Setelah sang shadow berkata begitu, si kakek ini pun berkata, akan kuapakan ya Diong Leader nantinya? Biar kupikirkan. Jika Diong Leader benar-benar kau bunuh, itu akan bagus. Kalau tidak, biarkan dia tetap hidup untuk sekarang. Tidak ada alasan untuk membunuhnya dengan tanganku sendiri dan memancing amarah Pak Tua itu. Menghabisi Diong Leader dapat ditunda untuk sementara waktu, hingga Pak Tua itu lumpuh karena racunnya. Lalu sang shadow menjawab, dimengerti Tuan. Dia pun pergi berlalu. Kita akan dipindahkan ke seseorang. Dia berkata, di mana ini? Apa yang kulakukan? Rupanya ini adalah Ah Yong yang sepertinya sedang berada di suatu tempat yang sangat gelap. Dia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Lalu dia juga merasakan seseorang mendorong punggungnya. Dalam hatinya dia berkata, siapa itu? Siapa? Kenapa? Lalu siapa yang mendorongku ini? Saat Ah Yong akan kehilangan kesadarannya, dia masih berpikir, kenapa rasanya aku dibawa ke suatu tempat? Aku tidak tahu. Dia akan memejamkan matanya. Namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat hangat. Kehangatan itu menjadi panas dan panas sekali, ucapnya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sesuatu. Sesuatu itu adalah kobaran api yang sangat besar. Apa? Api? Api dari mana ini? Ucapnya. Lalu api-api itu tiba-tiba meledak dan mendekatinya. Ah Yong berusaha mencoba untuk menggunakan kekuatannya, namun kultivasiku, aku tidak bisa menggunakan ki, ucapnya. Tiba-tiba saja api itu menyambar tubuhnya dan Ah Yong pun terbakar. Api ini rasanya hangat dan nyaman seperti rangkulan ibuku dulu, ucapnya dalam hati. Tiba-tiba suatu api kecil masuk ke dalam tubuhnya, lalu dia merasakan sesuatu dan Ah Yong pun kepanasan dan kesakitan. Dia menjerit karena api itu. Lalu tiba-tiba dia terengah-engah karena itu semua hanyalah mimpi. Dia terbangun dari mimpinya. Mimpi apa itu? Perasaan terbakar oleh api dan kehangatan tadi. Memangnya itu memang cuma sebatas mimpi, ucap Ah Yong dalam hatinya. Kita akan dipindahkan ke Wong Song. Saat ini dia sedang berbaring di kamarnya. Pembunuh bayaran ya, pembunuh yang kutemu di Heavenly Thousand Spirit juga sebelumnya seperti itu. Lalu yang malam ini juga, ucapnya. Aku yakin mereka memiliki hubungan tertentu, dalam hatinya dia berkata begitu. Lagian paling hanya beberapa saja orang dalam kelompok yang berani mengincarku. Masalahnya siapa? Dan kenapa aku tidak tahu sama sekali, ucapnya. Mereka menyerangku tanpa tahu betul siapa aku sebenarnya. Sampai saat ini identitas mereka tak aku ketahui satupun. Sialan, berani-beraninya mereka, ucap Wong Song dalam hati kesal. Pembunuh The Valley itu menelan racun tanpa pikir panjang. Lalu pembunuh bayaran yang berikutnya juga memotong semua bagian tubuhnya yang bisa digunakan untuk berkomunikasi agar tidak memberikan informasi tentang apapun. Aku tidak tahu siapa dalang di balik semua ini, tapi mereka sudah benar-benar mempersiapkan semuanya. Aku mungkin tak akan selamat jika indra kiku tidak menajam. Berkat latihan-latihan yang kujalankan bersama pemimpin, sabit-sabit itu bisa saja menghancurkan tulang-tulangku, atau lalu-lalu berbisa itu juga dapat membunuhku seketika. Lalu Wong Song duduk di kursinya. Dia mengingat refleksnya yang semakin kuat. Lalu dia mengingat juga kehebatan tentang sang Heavenly Demon. Pemimpin benar-benar seorang pendekar sekaligus guru yang patut diacungi jempol. Bukan tanpa alasan dia dijuluki Heavenly Demon. Tiba-tiba saja seseorang mengetuk pintu. Dia berkata, "Assalamualaikum." "Siapa itu?" ucap Wong Song. "Silahkan masuk." Lalu dialah masuk. Ternyata itu Teriang. Lalu dia mengangkat tangannya. "Maaf mengganggu waktu Anda, Kapten." Wong Song menyelidikinya. Teriang memiliki gelang besi sama seperti yang dipakai oleh Wong Song. "Gelang besi ya," ucap Wong Song. Teriang berkata, "Ya, saya mencoba metode Kapten. Berhubung rentang kekuatan kita berbeda jauh, setidaknya dengan ini saya bisa mencoba latihan yang selama ini Kapten lakukan." "Ya, boleh juga. Aku yakin kemampuanmu juga sudah meningkat, ya kan?" ucap Wong Song. Teriang di sana berkata, "Ya, mungkin saya sudah lebih kuat dari sebelumnya." "Apa? Mungkin? Memangnya kau tidak yakin? Memangnya seberapa kuat kau sekarang?" ucap Wong Song. Lalu Teriang di sana bingung menjawabnya. "Dari ucapanmu itu terlihat jelas kalau kau sendiri ragu bahwa kekuatanmu sendiri juga."
sudah meningkat bukan? Ya memang benar maksud saya. Saya telah berlatih dan berkaca kemampuan saya. Nampaknya saya tidak berkembang sama sekali, ucap Teriang yang bersiap untuk dituangkan teh oleh Wong Song. Kalau begitu, ucap Wong Song sambil berdiri dari duduknya. Dia berkata, mumpung malam ini lagi terang-terangnya dan bulan juga sedang bersinar terang, ayo kita langsung saja lihat seberapa kuat dirimu yang sekarang, ucap Wong Song di sana untuk mengajak sparring Teriang saat itu juga. Lalu di sana Wong Song bersiap-siap memakai gelang besinya, mengambil tombaknya juga. Di sana Teriang agak ragu. Dia berkata, harus sekarang kapten? Sekarang juga? Memangnya kenapa, ucap Wong Song? Apa ini waktu istirahatmu? Tentu saja tidak, ucap Teriang yang semakin bersemangat dengan ajakan seperti itu. Lalu Wong Song pun pergi keluar dengan melompat ke jendela diikuti oleh Teriang yang sampai di suatu tempat yang sangat lapang dan sangat luas. Di sana mereka bersiap-siap. Di sana Wong Song berkata, mari kita lihat seberapa kuat dirimu sejak pelatihan The Cave of Talent Demon dulu. Di sana Teriang bersemangat. Perasaan ini benar-benar membuatku berdegup kencang. Aku seketika mengingat kekalahanku waktu itu. Tapi kali ini tidak akan seperti sebelumnya. Kalau begitu, mari kita lakukan, Teriang, ucapnya. Namun di sana Teriang langsung tidak membabi bu. Langsung saja menyerang Wong Song dengan kekuatan penuhnya. Dar, ledakan terjadi. Namun di sana Wong Song hanya berdiri saja menghindarinya. Teriang berpikir, aku yakin aku mengenainya. Seranganku. Ada apa ini? Wong Song terlihat berdiri di depan Teriang yang melancarkan serangan. Dia menghindarinya dengan hanya bergerak mundur selepas seranganku tadi. Jadi inilah sosok kapten yang sekarang, ucap Teriang. Lalu begitulah, dia berkata sambil menyerang Wong Song beberapa kali. Begitulah sepantasnya sosok seorang kapten yang kuikuti. Untuk mengetahui kelemahan gue, Teriang, ucap Wong Song, aku harus melihatnya. Pergerakannya terlebih dahulu. Berkat latihan bersama pemimpin, tidak susah melihat gerakan dari Teriang miliknya. Lalu dia menyadari sesuatu. Jadi begitu ya, Teriang bersiap dengan serangan berikutnya. Namun kali ini di sana Wong Song melihat beberapa urat dari nadinya dan ototnya juga bergerak. Dia bisa memprediksi ototnya untuk pergerakan berikutnya. Wong Song di sana melihat, begitu ya, ucapnya. Nampak dari setiap gerakannya dia gelisah akan satu hal. Mungkin itu penyebabnya dia merasa dia tidak berkembang dengan signifikan. Di sana rupanya Teriang mengeluarkan semua jurusnya. Dia benar-benar berteriak keras. Ya. Namun yang terjadi berikutnya adalah dia kelelahan. Ya apa-apaan ini, ucapnya. Apa jarak kekuatan kami benar-benar sebesar ini, ucap Teriang. Bahkan kapten sendiri tidak berkeringat karena menghindar dari seranganku yang membabi buta. Lalu dia berkata dan bertanya pada Wong Song, jadi bagaimana kapten menurut Anda? Di sana Wong Song menjelaskan, aku mengerti kenapa kau pikir kekuatanmu tidak meningkat. Benarkah? Tadi kau bilang kekuatanmu sudah berkembang, iya kan? Ya benar, tapi lihat ini. Dia menggambar garis di tanah. Itulah dinding yang baru kau lalui. Dinding, ucap Teriang. Melewati dindingnya saja bukan berarti akhir dari segalanya. Dengarkan aku. Hanya karena beberapa orang dapat melewati dinding yang sama, bukan berarti tingkat kekuatannya juga di level yang sama. Kau baru saja melewati dinding tersebut. Itu berarti kau harus berlatih ekstra keras untuk membiasakan diri dengan apa yang ada di balik dinding itu. Perasaan yang kau rasakan sekarang itu termasuk wajar karena kau berada di area yang baru untuk kau taklukkan lagi. Teriang mendengarkannya dengan jelas. Lalu Wong Song menambahkan, satu hal yang perlu kau pahami, tidak ada yang mudah beradaptasi ke suatu tempat yang baru dalam jangkauanmu. Kau hanya perlu berlatih lebih giat lalu membiasakan diri dengan semua. Dan lebih penting, jangan terburu-buru. Ingat ini, akan ada banyak pikiran yang tidak merasuki kepalamu saat kau sendiri seperti tidak bisa melakukan apapun. Tapi fokus saja pada jalan yang kau lalui. Lambat laun kau akan melalui itu dan berkembang lebih hebat lagi. Seorang pendekar belajar dari dirinya sendiri, ucap Wong Song mengeluarkan ceramah no jutsunya. Di sana Teriang melihat tangannya, dinding ya. Jadi begitu, setiap untayan kalimat Anda benar-benar membuatku tersadar. Terima kasih kapten, ucap Teriang yang menyadari dengan ceramah dari Wong Song. Tanpa terasa pagi pun caang. Di sana matahari sudah terbit. Mataharinya sudah terbit, tampaknya saya mengambil waktu istirahat Anda. Maafkan saya, ucap Teriang. Tidak usah khawatir, membimbing anggota reguku juga termasuk kewajibanku. Begitu ya, terima kasih, ucap Teriang. Namun Wong Song berpikir,
Tadi awalnya aku hanya ingin melihat seberapa kuat Kentra Yang, tapi seiring berjalannya waktu dia malah mengeluarkan semua yang dia punya padaku. Tapi aku juga berterima kasih karena aku juga dapat melihat kembali diriku lagi. Jadi aku tidak bisa bilang kalau waktu istirahatku terbuang sia-sia. Ya benar, aku perlu bersabar juga, ucapnya sambil membulatkan tekad. Wong Song berkata begitu dalam hatinya. Walaupun untuk hari ini aku tidak bisa tidur sama sekali, tapi ini layak dan patut diperhitungkan. Lalu Ter Yang berkata, baiklah Kapten, kalau begitu saya pamit. Baiklah, tetap berlatih lebih giat lagi. Siap, ucap Ter Yang. Sudah pagi, ternyata bukan saatnya untuk tidur kali ini, ucap Wong Song. Di sana dia pergi ke atas tebing yang ada di pinggir pavilionnya. Dia berkata dalam hatinya, mau tidak mau akan ku perkuat saja teknik Heaven Ward Soul Body Eaton. Bagaimana ini? Lalu dia pun duduk dan melakukan kultivasi. Dalam kultivasinya dia berpikir konsentrasi penuh pada seluruh bagian tubuh hingga ke titik Heaven Ator. Ritme lalu mengalir sampai ke The Earth. Dengan begitu aku akan mengendalikan kedua tenaga dalam tersebut. Di sini sepertinya Wong Song berusaha mengendalikan jiwanya ya. Dia seperti mengendalikan jiwa keluar dari tubuhnya. Dan benar saja dia merasakan dan sudah menguasai teknik-teknik dasar dari Heaven World Soul Earth and Body. Sekarang aku hanya perlu menggabungkan kedua tenaga tersebut, ucap Wong Song. Baiklah kalau begitu, kalau aku dapat menyatukan tubuh dan jiwaku terhubung satu sama lain, akhirnya menjadi kesatuan yang dimana dapat membuat tubuhku lebih lepas dari sebelumnya. Di sana bahkan Wong Song seperti menjadi hantu. Namun ucapnya, aku pikir Heaven World Soul Eaton Body adalah Buddhis yang dapat merubah tubuh seorang menjadi pengguna waktu dan usaha tertentu. Tapi semakin banyak aku pelajari, semakin sulit rasanya menguasainya. Teknik ini lebih sulit dibandingkan teknik-teknik Buddhis lainnya. Sekarang aku masih kurang tahu apakah ini benar-benar Buddhist art atau seni bela diri yang lain, ucap Wong Song dalam hati. Baiklah kalau begitu, aku rasa untuk saat ini cukup sampai di sini saja. Semuanya sulit sekali. Berkat ini, aku dapat merasakan tubuhku semakin bugar dan sehat, ucap Wong Song. Lalu dia pun akhirnya bersiap untuk bangkit dari kultivasinya, mengambil tombaknya. Lalu dia berbalik dan berkata, keluarlah. Dia berkata begitu pada seseorang. Aku bilang keluar, apa kau tuli? Ternyata di sana ada seseorang yang mengawasi. Dalam bayangan dia berkata, hebat juga Demonic King, memang bukan orang sembarang biasa. Jadi begitu ya, sepertinya ini adalah orang suruhan si kakek atau shadow yang atau salah satu bawahannya ya. Dia berkata, jadi orang ini yang kurasakan keberadaannya, teknik ki pendeteksi waktu itu, Heavenly World Soul Eaton Body tadi, aku merasakannya dengan ini. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari keberadaanmu, ucap Wong Song. Kau sendiri yang menampakkan auramu. Cih, ucapnya, akan kutanya, siapa kau tahu? Apa kau tahu siapa aku ini? Lalu orang itu berkata, siapa yang tidak terkenal dengan Anda, Kapten dari The Carrot Dragon Unit, seorang anak muda dengan talenta yang mengagumkan, juga dipromosikan dia menjadi Demonic King di umur yang baru 20 tahunan. Sekarang bahkan Anda menjabat sebagai The Young Leader dan nantinya akan menjadi pemimpin The Cultus Heavenly Demon selanjutnya. Namun di sana Wong Song merasakan dia benar-benar memancarkan aura yang mencekam. Orang ini tidak akan ragu untuk memenggal kepalaku. Lalu Wong Song bertanya, apa pembunuh bayaran sebelumnya adalah bawahanmu? Namun dia malah mengeluarkan pedang. Selain pendekar yang tangguh dan patut diperhitungkan, kau ternyata pintar juga. Tidak ada alasan untuk membunuhmu sekarang. Hahaha, ucap Wong Song tertawa. Membunuhku, jadi maksudmu mereka itu benar-benar bawahanmu ya? Lalu Wong Song berkata sambil meremehkan. Dia berkata, begini ya, berhubung kulihat kau bisa berbicara, berarti lidahmu tidak dipotong kan? Lalu kulihat kau juga pegang senjata, berarti tanganmu juga tidak dipotong. Jadi kalau begitu bersiaplah untuk menjawab pertanyaanku nanti, ucapnya. Di sana mereka berdua saling bertatapan, lalu saling menyerang satu sama lain. Ledakan terjadi. Di sana Wong Song berpikir, kali ini sepertinya tidak akan mudah. Lalu musuhnya mengeluarkan aura pedang, sementara Wong Song mengalirkan ki-nya ke seluruh tubuhnya dan senjatanya. Ki itu bukan dari Demonic, kau bukan dari kelompok kami. Bagaimana seorang yang bukan dari bagian ini berada di sini, ucap Wong Song. Siapa orang ini sebenarnya? Kalau kau tahu perbedaan itu juga alasan untuk membunuhmu bertambah.